Oke, selamat pagi. Kita lanjut ya, setengah 10. Ini terima kasih untuk Pak di Bandung kalau nggak salah nih. Oh, Sidoarjo, sorry. Eh, Pak Hasim ya, baru mempunyai R3 hybrid ya, hybrid. Wah, mantap nih Pak Hasim. Saya juga mau beli mobil hybrid tapi belum belum ada dananya ya. Oke, jadi ini untuk R3 hybrid. Jadi sama seperti R3 lama ya. Lampunya menggunakan proyektor halogen untuk lampu dekatnya ya. Ini adalah lampu dekatnya tipe double Cooper PCB ya. Nah, untuk fog lampnya kita pakai fog lamp 3 warna ya. Fog lamp 3 warna JL3 ya. Jadi eh, ini diorder satu paket untuk headlamp dan fog lamp ya, R3 hybrid yang terbaru. Kenapa kita rekomendasi yang headlampnya menggunakan tipe double Cooper PCB upgrade ya. Ini bohlam 50 watt, Bro. Ya, bohlam 50 watt terbaru. Apa yang baru dari bohlam ini ya kita akan jabarkan. Sekali lagi merek bohlam ini adalah Juragan Lampu ya. Di sini terdapat emboss logo Juragan Lampu, artinya ini adalah original produk dari Juragan Lampu dan barang ini bergaransi terdapat segel logo JL ya. Nah, untuk fog lampnya kita menawarkan tipe JL3. Apa sih arti dari JL3? J artinya juragan, L artinya adalah lampu. 3 itu artinya adalah 3 warna ya. Jadi bohlam ini adalah bohlam JL3 ya. 3 warna itu bisa warna putih, bisa warna putih kuning, bisa warna kuning ya. Putih, putih kuning, kuning. Putihnya itu adalah 6000 Kelvin. Putih kuningnya itu adalah 4300 Kelvin dan kuningnya itu adalah 3000 Kelvin. Nah, sedangkan bohlam ini untuk headlamp hanya bisa satu warna yaitu 5500 Kelvin. 5500 Kelvin itu artinya bukannya harganya 550.000, bukan. Ya, 5500 Kelvin itu artinya warna cahaya yang artinya putih masih ada ke kuning-kuningan, ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Bohlam ini mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini terdapat logo embossnya Juragan Lampu dan ini bohlam tipe JL3 mereknya adalah Jungki Wenas Juragan Lampu juga. Di sini terdapat logo emboss Jungki Wenas. Jadi buat Anda yang membeli LED ini hati-hati, banyak produk palsu. Banyak produk tembakan atau banyak produk yang numpang tenar mengaku-ngaku produk JL3, JL55, Juragan Lampu, Jungki Wenas. Hati-hati ya, karena banyak sekali penipuan, banyak sekali yang bukan produk kita mengambil foto padahal Anda mendapatkan produk yang bukan. Sekali lagi saya menghimbau kepada Anda, hati-hati karena kita sudah menegur yang menjual seperti itu malah galakan yang jualnya nggak benar. Ya, jadi saya hanya bisa menghimbau Anda sebagai calon pembeli, hati-hati ya. Oke, apa sih keunggulan bohlam ini? Bohlam ini adalah sudah versi terbaru atau versi upgrade dari bohlam H11 double Cooper PCB yang versi lama. Ya, kenapa kita upgrade? Karena ya bohlam yang lama sudah berjalan 4 tahun, 3-4 tahun udah jadul, udah ketinggalan ya, menggunakan Cree XHP 50 second generation. Tetapi Cree itu udah nggak bisa berkembang ya, udah nggak maju. Nah, tentu kita upgrade harus ada keunggulannya. Apa sih keunggulannya? Nah, kita akan jabarkan dulu. Satu, apa yang di-upgrade? Yang di-upgrade adalah chipnya. Satu, menggunakan tipe chip otomotif persegi panjang. Yang dulu chip Cree itu adalah bujur sangkar. Apa sih kelemahan chip bujur sangkar dibandingkan chip persegi panjang? Kita harus tahu dulu anatomi dari halogen standar. Ini adalah halogen standar. Chipnya halogen bukan chip ya ngomongnya, filamen. Filamennya ini memanjang, bukan mengkotak. Ya, memanjang. Jadi, kita upgrade menggunakan chip yang menjadi memanjang, bukan chipnya kotak lagi. Kenapa chip kotak kurang bagus? Karena lebih banyak gelirnya. Fokusnya agak kurang. Karena kenapa? Ini chip filamen itu memanjang. Nah, makanya kenapa yang versi baru ini kita upgrade chipnya menjadi memanjang. Ya, satu yang di-upgrade chipnya.
Kedua, yang di-upgrade apanya? Mesinnya. Apa sih itu mesin? Jadi kalau di jam ngomongnya movement, kalau di HID ngomongnya ada balas. Kalau di LED ngomongnya driver. Driver itu apa? Mesinnya. Nah, mesinnya kita upgrade. Apa yang di-upgrade mesinnya? Satu, wattnya supaya lebih gede, naik menjadi 45 sampai 50 watt tipe ini. Dulu hanya 30 watt, 28 30, sekarang 45 50. Jadi mesinnya diganti, power naik. Chipnya diganti, fokus lebih bagus. Udah pasti saya jamin. Kita tetap mempertahankan apa? Kelvinnya. Tetap 5500 Kelvin. Kenapa 5500 Kelvin kita kejar? Supaya hujan oke. Kabut tipis-tipis masih oke. Kalau 6000 Kelvin kabut udah nggak kelihatan. Hujan masih oke. Tetapi 5500 Kelvin hujan lebih oke, kabut tipis masih oke. Kita pertahankan 5500 Kelvin. Ya, jadi di-upgrade chipnya, di-upgrade drivernya, di-upgrade kipasnya, tahan air dan putaran lebih cepat seperti itu. Casing masih model lama. Casing masih model lama, tetapi kita update di material pembuatan ini heatsinknya supaya lebih cepat bisa melepas panas. Kenapa kita berbicara panas? LED ini panas, tetapi panasnya adalah di dalam diri dia sendiri yang harus dibuang. Panasnya tidak bisa dirambatkan atau panasnya tidak bisa merusak mika lampu atau merusak bol proyektor Anda. Tidak bisa, saya jamin. Tetapi panasnya di dalam diri dia sendiri yang harus segera dibuang. Bagaimana cara membuang panas secara cepat? Ya tentu kipas anginnya harus putarannya lebih cepat. Body material heatsinknya harus lebih cepat untuk melepas panas. Makanya ini sudah versi terbaru, versi upgrade, versi customized produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu. Saya sendiri yang mendesain produk ini, saya sendiri yang merequest apa yang perlu kita tambahkan, apa yang perlu kita update. Nah, inilah yang terbaru, all new upgrade tipe H11 double Cooper PCB. 50 watt, ya. Oke, kita sudah memperkenalkan untuk low beam-nya. Nah, ini kita perkenalkan dulu untuk fog lamp-nya. Ya, Anda bisa membeli low beam-nya sendiri, Anda bisa membeli satu paketan. Kalau satu paketan memang kita kasih harga lebih murah, ada diskon lagi, ya. Dan harga saat ini sedang promo 17 Agustus ya. Kalau di Shopee ngomongnya promo 88 atau di Lazada ada promo apa-apa. Ya udah kita bikin promo sendiri dah, promo 17 Agustus. Ya, Anda bisa cek di Tokopedia, kita sudah berikan diskon, Anda sudah di Lazada juga kita berikan diskon. Itu diskon dari pribadi saya, bukan dari marketplace-nya ya. Ini adalah tipe JL3. Bohlam JL3 ini juga sudah yang terbaru, sudah di-upgrade 37 watt yang terbaru. Lebih tahan air kipasnya, putaran kipas lebih cepat, drivernya juga sudah upgrade. Apa yang di-upgrade dari driver, wattnya naik. Kedua, delay-nya lebih rendah. Kenapa delay lebih rendah? Supaya dia errornya lebih kecil. Seperti itu. Karena kalau yang lama versi biru banyak error, bro. Pusing kita, bro, jualannya, bro. Dikit-dikit error, dikit-dikit error. Nah, yang terbaru ini kita udah tahu kelemahan yang di tipe lama warna biru, kita upgrade di driver supaya errornya lebih kecil. Kenapa sih bisa error? Karena bohlam ini bisa berubah warna. Bagaimana cara mengubah warnanya? Hanya dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Jadi pertama kali nyala adalah warna putih. Ya. Nih, putih. Putih kuning. Kuning. Jadi pertama kali nyala adalah warna putih. Jadi putih, Anda matikan saklar lampu, Anda menyalakan kembali, dia akan putih kuning, dia akan kuning. Seperti itu. Jadi intinya hanya dengan mematikan menyalakan saklar lampu, dia bisa berubah warna. Nah, pada saat proses matikan nyalakan itu, kalau delay-nya tidak sama, dia akan yang satu berubah, yang satu tidak berubah. Jadi menyebabkan error, warnanya belang. Misalnya yang ini putih kuning. Yang ini kuning, ini putih. Nah, itu belang, itu error. Nah, itu yang di warna itu bisa error, itu yang di versi lama yang warna biru itu banyak banget masalah. Nah, ini yang sudah terbaru, sudah di-upgrade. Putih, putih kuning, kuning. Ya, yang terbaru ini sudah error rate-nya kecil. Kenapa? Karena saya udah bilang kan driver sudah di-upgrade. Body materialnya juga baru, ya lebih cepat untuk melepas panas dan tipe double Cooper original. Ya, hati-hati buat Anda, kan Anda ngecek di online ada harga murah, mau ngapain, beli di si Juragan Lampu mahal katanya. Ya, beli di toko sebelah lebih murah. Nah, Anda harus perhatikan spesifikasi ya. Karena yang namanya jual di online shop, foto bisa menipu. Ya, sama seperti Anda mencari jam G-Shock atau Casio atau Seiko di online.
Fisik bisa mirip, tetapi Anda tidak tahu barang itu original atau KW. Atau Anda beli Rolex, ada orang bilang KW AAA, super grade, super clone, ETA, noob, apalah clean, segala macam. Dia bilang semua 1:1 original, seperti original. Iya, kalau Anda lihat fisik mungkin kelihatan sama. Tetapi kalau Anda lihat dalemannya mesin, itu udah pasti berbeda. Kalau di jam ngomongnya movement. Kalau di LED ngomongnya driver. Casing mungkin Anda bisa lihat sama. Tetapi daleman belum tentu, bro. Ya, jadi Anda jangan hanya melihat dari fisik, tetapi lihat dari mesin dalemannya, drivernya. Ya, sama seperti Anda punya power bank merek Xiaomi. Ini adalah daleman power bank Xiaomi. Ya, kalau yang palsu tidak mungkin komponennya sebanyak ini. Pasti sedikit. Nah, kalau yang original komponennya bejibun. Nah, itulah sama-sama menghasilkan power bank. Tetapi kalau fisiknya Anda lihat sama, dalemannya berbeda. Baterainya, ya, fisik elektronik dalemannya berbeda. Nah, memang sebagai manusia kita mau membeli barang yang paling murah. Saya manusia, Anda manusia. Jadi bukan saya manusia, Anda alien, atau Anda manusia, saya alien. Tidak. Kita sama-sama manusia. Kita mau mencari barang. Contohnya Anda mau mencari lem atau Anda mau mencari barang apa di online. Anda sudah dapat, pasti Anda scroll dari atas sampai bawah. Mau cari yang paling murah, gratis ongkir, cashback-nya 100%. Terus dapat bonus lagi ini itu. Semua seperti itu. Saya juga seperti itu, bro. Ya, kita mau mencari barang misalnya botol minum air atau saya mau mencari casing handphone. Wih, ini udah murah nih. Kita scroll lagi ke bawah. Wih, ada yang lebih murah lagi. Scroll lagi ke bawah, cashback-nya gede. Scroll lagi gratis ongkos kirim. Scroll lagi dapat bonus. Scroll lagi gratis. Ya tentu kita mau cari yang gratis. Bener nggak? Kita manusia, Anda manusia, betul. Tetapi Anda harus berpikir. Orang kalau berjualan itu mau cari untung, bro. Nggak ada yang nggak mau cari untung. Kalau nggak mau cari untung, namanya bukan jualan. Dia buka yayasan. Nah, dari harga murah itu pasti ada udang di balik batu kalau menurut saya. Ya. Jadi harus berhati-hati yang namanya Anda beli di online. Saya tidak perlu mengajarkan Anda, tetapi Anda lebih pintar lah daripada saya karena saya nggak pintar berdagang online, tetapi Anda harus tahu ya. Jadi jangan sampai Anda tertipu ya. Spesifikasi itu penting ya. Kalau Anda mau berkualitas, mau beli LED yang berkualitas, Anda boleh hubungi saya, tetapi kalau Anda hanya mau mengejar murah, ya Anda bisa cari di online, seperti itu. Ya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut, apa sih keunggulan LED ini? Ya, jadi LED ini untuk proyektor halogen low beam Suzuki R3 Hybrid. Anda harus tahu ini proyektor halogennya, ya. Bagian paling penting untuk proyektor halogen itu bagian yang paling atas. Ini namanya ball, ini namanya lensa. Keseluruhan ini namanya proyektor. Di tengah ini ada shield cut off. Jadi ini ball. Bagian ball yang paling penting itu adalah bagian yang saya arsir, bagian paling atas. Anda lihat, ya. Bagian yang di atas ini adalah bagian paling penting untuk memantulkan cahaya supaya padat ke jalan. Kalau ball Anda rusak, kalau ball Anda sudah tidak kinclong, itu menyebabkan tidak padat. Ya, LED ini tidak bakal bisa merusak ball Anda, kecuali kalau Anda memakai HID bisa membuat ball Anda kusam. Anda menggunakan halogen watt gede bisa membuat ball Anda kusam. Tetapi kalau LED ini tidak bakal membuat mangkok atau bowl Anda kusam, saya jamin. Ya. Sekali lagi saya ulang, bagian paling penting adalah bagian yang di atas ini. Kenapa saya bilang bagian ini paling penting? Ini ada hubungannya dengan bayangan gelap. Ya. Dan pemasangan. Bohlam ini mempunyai garis patokan. Jadi Anda harus patokan ini vertikal atau horizontal. Ini tulisan juragan lampunya vertikal, artinya LED-nya adalah vertikal. Ini vertikal, ini vertikal. Ini horizontal, ini horizontal. Jadi pemasangan LED di R3 ini saya merekomendasikan Anda memasang vertikal. Ya. Jadi ini ada kaki 3. Jadi ini kita ulang dulu dari awal. Ini adalah halogen standar Anda. Pasti pemasangannya begini di mobil. Anda tinggal kendorin balik jarum jam, copot. Nah, Anda pasang kaki 3-nya sesuaikan. Kaki 3-nya sesuaikan. Udah sesuai, masuk, putar. Searah jarum jam, kunci. Sudah dikunci, Anda hanya perlu memvertikalkan ini. Jadi Anda jangan sampai, jadi parkir mobil datar ini vertikalkan. Jangan masang begini. Jangan masang begini, ini salah. Jangan masang begini, ini salah. Jangan masang begini, ini salah. Anda boleh mencoba LED ini horizontal atau vertikal. Boleh, vertikal begini boleh atau vertikal begini boleh. Nggak masalah.
ya, vertikal atau horizontal. Itu boleh. Tapi saya merekomendasikan adalah vertikal. Kenapa? Karena ini ada hubungan dengan bayangan gelap, ya. Bayangan gelap dan outputnya sangat baik dan lebar, ya. Kenapa kita vertikal? Artinya kalau ini vertikal, ini adalah vertikal. Nah, ini adalah ball. Bagian yang diarsir ini nih, ini tangan saya. Jadi ini pemasangannya saat ini kalau vertikal itu adalah begini. Begini. Jadi artinya si LED itu menghadap ke kanan ke kiri. Nah, ini vertikal, ball ini menerima bayangan gelap. Nah, bayangan gelap ini harus kecil dan tidak boleh gelap. Makanya supaya menguntungkan. Kalau Anda membeli LED yang bayangan gelapnya gede, itu rugi. Nah, ini kita kasih lihat bayangan gelapnya. Bayangan gelapnya kecil dan tidak gelap. Ya, makin gede bayangan gelap, artinya si ball ini menerima kurang cahaya. Jadi di sini itu menerima kurang cahaya. Nah, kalau menerima kurang cahaya, mangkok ini menerima kurang cahaya ya artinya kurang padat di tengah. Yang rugi siapa? Si penjualnya rugi? Enggak dong, dia udah dapat duit. Yang rugi Anda sebagai pemakai. Kenapa rugi? Ya karena kekurangan cahaya, jadi kurang pasukan, kurang padat seperti itu. Nah, makanya LED yang bagus itu harus ada syaratnya, ya. Jadi bayangan gelapnya harus kecil. Oke, kita demokan sebentar sekilas ya hasil outputnya. Ini akan sama seperti originalnya, ya, patternnya dan outputnya sangat terang. Ya, sebentar, ini soketnya belum benar. Nah, ini kita kasih lihat di tembok hasil outputnya, ya. Ini akan sama seperti halogen lah pokoknya, cuman lebih padat, lebih terang ya. Nah, ini dipasang secara vertikal. Kalau ini dipasang secara horizontal. Anda boleh memasang secara horizontal, tetapi outputnya kurang begitu lebar, kurang bagus. Tapi kalau Anda pasang secara vertikal, dia sangat baik, ya. Nanti kita akan kalibrasi lagi sebelum kita kirim. Nanti kita akan pastikan titik fokusnya adalah sama 1:1 dengan halogen. Nanti ada bagian yang kita papas dudukannya memang kalau memang kurang dalam ya. Selain itu LED ini bisa diputar, bisa ditarik maju, bisa didorong bisa ditarik mundur, bisa didorong maju, adjustable jadinya. Adjustable-nya 360 derajat. Ya, bisa diputar atau didorong maju atau ditarik mundur. Jadi 360 derajat. Dan tanpa harus Anda pakai kunci L atau pakai obeng Anda buka-buka di sini ya. Kalau Anda yang menggunakan obeng atau kunci L, itu kalau bautnya lepas ya, jatuh ke lantai, itu udah game over. Menyusahkan Anda, meribetkan Anda. Sedangkan kalau ini enak, on the spot. Jadi untuk Anda orang awam di Indonesia Timur atau di Indonesia Barat, di Papua, di Aceh, di Sabang, Merauke, Anda mau pasang LED ini Anda sendiri bisa. Kalau nggak bisa, saya pandu. Jadi tanpa perlu pakai kunci L. Kalau ada yang pakai kunci L, pakai obeng, itu mulainya kan segede upil. Kalau segede upil, kalau jatuh, kalau kekendoran jatuh, wah cilaka. Terus kalau obengnya selek, ya karena bautnya kecil banget, pakai obeng bisa selek. Pakai kunci L bisa selek. Kalau sudah selek, game over. Ya, nah kalau ini tanpa perlu pakai obeng-obeng, jadi Anda tidak ribet, tidak pusing, on the spot. Ya, adjustable, bayangan gelap kecil, bolam ini juga tidak storing. Ya, jadi Anda tidak perlu khawatir ke mobil hybrid. Ya, saya yakin 100% saya jamin tidak bakal storing karena mobil hybrid setahu saya juga complicated mengenai kelistrikannya. LED ini tidak storing, saya jamin. Ya, tidak mengganggu lah hybrid Anda. Bolam ini berpendingin double cooper. Hati-hati ya, banyak yang menjual casing mirip tetapi single cooper. Ini double cooper bro, ya original double cooper. Body materialnya lebih cepat melepas panas, kipasnya sudah di-upgrade versi yang lebih kencang, diuji menggunakan alat ukur takometer, kita buktikan dong ya. Kita merequest atau kita merakit LED ini ya tentu kita request kipas yang lebih kencang ya tentu kita harus ukur dengan alat ukur ya takometer. LED ini juga tidak ngedrop ya, 50 watt, 45 sampai 50 watt dan tidak ngedrop, saya jamin. Ya, jadi ini bolam sangat baik ya untuk proyektor halogen H11. Dalam hal ini di order untuk Suzuki R3 yang terbaru, R3 Hybrid. Ya, jadi ini untuk low beam-nya. Pemasangan juga tinggal colok soket karena original bolamnya seperti ini, tinggal cabut soketnya, selesai. Ini pasang juga tinggal colok soketnya. Soketnya begini nggak nyala, Anda tinggal balik. Selesai. Ya, jadi sangat-sangat PNP, sangat-sangat plug and play, tidak ada yang menyusahkan Anda, tidak ada yang merepotkan Anda, pokoknya plug and play, saya jamin 100%. Nah, untuk fog lamp-nya,
Nah, fog lampnya ini 3 warna ya, udah paling terang saat ini 37 watt sudah upgrade ya. Ini 3 warna itu bisa putih kuning, bisa kuning. Bagaimana cara mengubah warnanya hanya dengan on off saklar lampu. Ya, seperti itu mudah. Dan ini asli menggunakan tipe chip keramik, bukan chip biasa yang di solder dempet. Anda bisa menaruh chip putih di bawah atau chip kuning di bawah. Jadi kalau ini rumah fog lamp Anda, Anda bisa menaruh begini atau Anda bisa menaruh begini. Ini ada perbedaannya antara nah kita demokan aja deh langsung. Jadi Anda bisa lihat hasil outputnya. Ya. Nah, ini kita langsung demokan di tembok. Nah, ini adalah contoh dari outputnya. Nah, Anda kalau menaruh chip kuning di bawah, hasil sorotan kuning akan lebih jauh. Tetapi kalau Anda menaruh chip kuning di atas, sorotan kuning akan di bawah. Nah, saya merekomendasikan Anda menaruh begini, kuning di atas. Ya, ini lebih baik. Hasil output di mobil Anda pasti akan lebih baik daripada ini. Kenapa? Karena reflektor mobil Anda baru. Sedangkan reflektor ini adalah bekas. Ya, reflektor ini adalah bekas dan bekas meleleh dari pemasangan HID. Ya. Nah, kalau Anda memakai LED ini saya jamin tidak bakal meleleh. Saya jamin 100% tidak bakal meleleh karena LED itu tidak panas terhadap mika lampu, tidak merusak. Tetapi LED ini dia panas di dalam diri dia sendiri yang harus dibuang. Makanya kita upgrade kipasnya, kita upgrade body materialnya untuk lebih cepat melepas panas. Seperti itu. Ya. 37 watt udah versi terbaru ya, cara mengubah warnanya hanya dengan on off saklar lampu. Tidak storing juga saya jamin, jadi untuk R3 hybrid aman karena saya sendiri pakai di mobil Toyota yang terbaru TSS juga nggak ada masalah ya, Toyota Safety Sense. Bohlam ini bayangan gelap juga kecil ya, kita demokan bayangan gelapnya, ini kita tunjukkan di tembok jadi supaya Anda langsung paham. Nah, ini bayangan gelapnya ya, ini di bayangan gelap di warna putihnya tuh Anda bisa lihat kecil. Nah, ini bayangan gelap di putih kuningnya, aduh lepas. Nah, ini bayangan gelap di kuningnya deh, aduh lepas lagi. Pokoknya kecil lah, ya sama seperti yang tadi, yang putihnya bayangan gelapnya kecil. Nah, dia juga adjustable-nya on the spot tanpa perlu Anda pakai obeng atau kunci L Anda buka-buka. Jadi Anda tidak perlu yang takut yang namanya slack, tidak perlu yang Anda namanya pasangnya ribet, semua plug and play. Anda tinggal colok soket bawaan originalnya, colok begini, kalau nggak colok begini ya dibalik kalau nggak nyala. Ya, pendinginan teknologinya double cooper, ya ada heatsink dan ada kipasnya versi tahan air ya. Kenapa saya bilang tahan air? Karena ya Anda tahu sendiri ya, fog lamp di bawah jadi lebih resiko terhadap namanya terobos banjir segala macam, dan ini lebih aman ya. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi ini satu paket ya untuk mobil R3 hybrid headlamp dengan fog lamp. Anda mau beli fog lampnya aja boleh, Anda mau beli headlampnya aja juga boleh. Headlamp untuk bagian low beam ya. Sebenarnya ada satu set lagi untuk high beam, tetapi Anda membeli dua ini juga sudah cukup. Tetapi kalau Anda mau beli headlamp doang juga cukup, beli fog lamp doang cukup. Tapi kalau Anda beli satu paket ya lebih baik ya. Oke. Anda bisa order barang ini di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada. Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Ya. Oke, terima kasih.